Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami wa sallallahu alaihi wa Faqih Abi Zakaria bin Syarif an-Nawawi Summa yusan jami masyahina wa yusallillah Nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka bi karamati Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan kepada saudara kita sekaligus jamaah Mushola Taqwa yang mungkin hari ini menuju pulang ke tanah air ya dari Baitullah setelah melaksanakan rangkaian ibadah umroh, yaitu khusus kepada Bapak Nuruddin beserta istri dan Bapak Syahri dan beserta istri kita doakan mudah-mudahan beliau ini mendapatkan umroh yang mabrur, diselamatkan di dalam perjalanannya serta bisa kembali pulang berkumpul kembali bersama kita semua. Bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil akhlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin litamami makarimal akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ma zara bihil qalamil tahlisi wal bayan ala sifatil awraq. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kitab Taisyirul Khalaq tentang masalah adab-adaban, yang mana adab adalah sesuatu yang harus lebih didahulukan daripada ilmu. Itu adab. Bahkan adab menurut bahasa itu menerapkan akhlak yang mulia. Itu adab secara bahasa, artinya menerapkan akhlak yang mulia. Nah, ketika seseorang tidak berakhlak atau tidak beradab, lah ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita. Bagaimana setinggi-tingginya ilmu kalau tidak beradab dan tidak berakhlak itu hanya sia-sia. Orang yang berilmu belum tentu beradab, ya kan? Tapi adab, orang yang beradab pasti dia berilmu. Bagaimana pinternya seorang iblis laknatullah, ilmunya melebihi malaikat, Pak. Jadi kalau bahasa kasarnya itu, iblis itu gurunya para malaikat, diciptakan lebih dulu daripada malaikat, bahkan lebih tahu daripada malaikat. Itu iblis. Tapi saking iblisnya sombong, tidak punya adab, disuruh sujud, itu kan, kepada kanjeng Nabi Adam, lah iblis nggak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya sudah, itu. Nah, ini jangan sampai kita seperti itu. Ilmu mah banyak, ilmu mah ada, tapi adab kurang. Nah, makanya para ulama itu mengarang beberapa kitab
Di antaranya kitab Taisurul Kholaq. Ini untuk memperbaiki akhlak dan adab kita sehari-hari. Karena setiap amal yang kita laksanakan, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur, sampai bangun tidur lagi 24 jam, itu sudah diatur oleh syariat Islam melalui akhlak. Jadi adab-adaban apa aja ada, ini sudah diatur. Dan kita jangan sampai meremehkan Pak yang namanya adab atau tata krama. Itu kan mentang-mentang ibadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Ya, wajib itu kan wajib kita laksanakan seperti sholat 5 waktu, wajib. Ada lagi amal yang memang sifatnya sunat. Artinya sunat dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Lah kita berpendapat bahwa melaksanakan sunat mendapatkan pahala, meninggalkan sunat tidak mendapatkan apa-apa, ya sudah kita remehkan. Lah orang sunat ini gak akan mendapatkan siksa. Nah ini kan bahaya. Ya, terutama dari hal yang kecil seperti ini Pak. Dari hal yang kecil itu menyebabkan kita jangan sampai menganggap hal-hal kecil ini dianggap sepele, gitu kan. Seperti kemarin yang sudah kita bahas tentang adab-adaban bagaimana kita masuk masjid itu kan hal yang sepele, tapi kalau kita anggap gak pernah diamalkan, orang sepele ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah itu kan menyepelekan. Orang yang meninggalkan dosa besar itu dosanya gede, orang yang mengerjakan maksiat itu gede, orang yang menyepelekan sunat itu dosanya lebih gede Pak. Nah makanya di sini oleh para ulama, Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan wal adabu istimalu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Adab menerapkan segala yang dipuji oleh orang baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Nah itu adab. Nah secara keseluruhan segala bentuk sikap perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai seseorang menjadi sopan dan santun, itu adab. Nah ini luar biasa. Orang berilmu beradab luar biasa, tapi orang berilmu tidak beradab, lah ini bagaimana iblis laknatullah pun dikekang oleh Allah menjadi ahli neraka selamanya. Nah buah daripada adab Pak, wasamratuhu, yaitu kita akan mendapatkan hati kita itu tidak keras. Sebaiknya orang yang tidak beradab hatinya akan keras. Nah ketika hati sudah keras, ini hati-hati, ini bakal tertutup dari pintu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita beradab, sopan santun, tata krama, nah ini akan membuka hati kita menjadi lemah lembut Pak. Itu buah daripada adab. Wasaidul khawasifid dunya wal fauja bi'alil marati fil akhirah. Bahkan nanti kita di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dengan martabat-martabat atau derajat-derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari mana? Dimulai dari hal yang terkecil. Karena hidayah itu ada masanya Pak. Ada masa kita diberikan hidayah, ada masa kita dicabut hidayah. Nah untuk mendapatkan puncak hidayah itu nggak bisa gak ujug-ujug kita langsung naik ke atas, harus melalui proses yang paling rendah. Nah untuk menggapai hidayah itu, kata Imam Ghazali, itu diawali dari hal yang kecil. Berarti dari adab-adaban terlebih dahulu. Bagaimana kita adab ke masjid, bagaimana kita adab untuk melaksanakan sholat berjamaah, bagaimana adab-adaban tata krama kita ketika akan tidur dan lain sebagainya. Itu dimulai dari situ. Ketika kita sudah menerapkan hal seperti itu dari hal yang kecil, ini nanti ujung-ujungnya kita akan menikmati kenikmatan ibadah. Setelah itu kita akan mendapatkan hidayah. Nah ini luar biasa. Jangan sampai kita berharap mendapatkan hidayah hal yang kecil, sepele, kita anggap remeh. Udah biarin, tinggalin aja, yang penting kita sholat 5 waktu. Nah itu, nah diantaranya Pak yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah adabul akli. Adabul akli, adab makan. Nanti kalau keburu adab minum sekalian. Ini dua bab sekaligus kalau keburu waktunya. Nah ini
Yang namanya makan itu kan secara hukum fikih Pak, itu kan mubah. Berarti yang sifatnya mubah, yang definisi mubah itu dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan pun tidak akan mendapatkan siksa, jaiz begitu. Nah, ini makan. Bapak mau makan atau enggak itu enggak akan mendapatkan pahala. Bapak meninggalkan makan pun tidak akan mendapatkan dosa. Itu kan jaiz, termasuk makan. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada kaidah kam min amalin yatasawwaru bisuratin a'mali dunya, kan? Banyak sekali amal perbuatan yang berupa amal dunia, itu kan makan, tidur, itu kan pekerjaan dunia yang tadi zaid lah, boleh kan? Wa yasiru bihusni niat min a'malil akhirah. Pekerjaan dunia tadi, ya makan, ya minum atau sifatnya zaiz, bisa menjadi amal kebagusan ketika bihusni niat, ketika niat kita bagus, Pak. Niat kita bagus. Nah, makanya di sini supaya makan kita mendapatkan pahala, tidur kita mendapatkan pahala, terus hal-hal yang kecil mendapatkan pahala, maka diaturlah oleh ilmu adab, ilmu akhlak. Itu yang dimaksud. Nah, di sini tentang masalah adab-adaban makan, gitu kan? Nah, supaya makan kita, Pak, mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan, diaturlah oleh syariat melalui akhlak. Di sini adabul akli amma adabul lati qablahu. Adab makan kebagi tiga. Ada adab sebelum makan, ada adab ketika makan, ada adab setelah makan. Ini bab kebagi tiga. Ya, sebenarnya ini pembahasan buat anak MTS, Pak, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kita sebagai tabaruk ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amma adzabul lati qablahu fahiya ghuslul yadaini. Adapun adab sebelum kita makan, Pak. Ini adab sebelum kita makan. Ghuslul yadaini, kita diperintah oleh baginda Rasul ghuslul yadaini untuk membasuh kedua telapak tangan kita. Tuh. Jadi sebelum kita makan, yang makan di sini bukan berarti makan nasi, Pak. Makan apa aja. Mau makanan ringan atau makanan nasi. Yang penting ghuslul yadaini, membasuh kedua telapak tangan. Nah, kadang-kadang kan kita makan ya, mau makan yang dibasuh itu tangan kanan doang, ya kan? Karena yang akan nyomot nasi itu tangan kanan. Padahal dua-duanya sunatnya, dua-duanya, Pak. Ghuslul yadaini. Wa wad'u ta'am 'alal ardi wa wad'u ta'am 'ala safaratin fil ardi. Setelah Bapak mencuci kedua telapak tangan, nah, terus Bapak simpen itu makanan di atas amparan. Amparan itu alas. Ala ardi, di atas tanah. Artinya ketika Bapak makan, itu tidak boleh si makanan ini ditaruh langsung di tembok atau di alas tanpa ada alas gitu maksudnya. Ya, kalau untuk santri, kalangan santri itu kan pakai daun, itu kan makan pakai daun tuh, daun bareng-bareng. Nah, itu kan pakai alas, alasnya pakai daun, ya kan? Nggak boleh kita mentang-mentang, ya udah tembok atau keramik bersih, udah kita makan liwat langsung digelarin di tembok, nggak pakai alas. Nah, itu yang nggak boleh. Itu jadi suul adab, kurang adab, itu kan? Jadi kurang keberkahan. Mungkin kalau kita nggak dalam satu riungan, mungkin di rumah kita kan pakai piring, itu kan? Nah, itu salah satu bentuk adab kita untuk hal makan pun kita harus memakai piring. Mentang-mentang Bapak nasinya tinggal sedikit di rumah gitu kan, nasi di dalam magicom, udah Bapak makan pakai magicom. Nah, itu kan pakai sama magicomnya itu kan. Nah, itu kurang adab. Artinya mesti kita pakai piring, Pak. Ya, kalau santri lah pakai nampan, santri pakai daun. Nah, itu kan luar biasa. Ya Allah, Rabbil Karim. Orang yang pernah mondok, Pak, orang yang pernah mondok di Salafi, kita nggak pinjam modern nggak ada ngaliwat. Yang namanya pondok pesantren Salafi ngeliwat bersama itu kan pakai daun. Waduh, nikmatnya luar biasa, Pak. Lebih nikmat daripada restoran yang paling mahal. Karena lapar mungkin ya, jadi nikmat.
Itu luar biasa Pak, pengalaman yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah dirasakan orang lain kecuali kalau dia mondok di Salafi. Ada makan nasi liwet di atas daun, susah untuk dibayangkan malah, nikmatnya luar biasa. Nah itu ya, jadi adab-adaban makan itu mesti di atas alas ya, kalau di rumah pakai piring lah gitu kan. Nah setelah itu wal julusu duduk makan itu duduk Pak, jangan sambil berdiri atau jalan-jalan, baik itu makanan besar atau kita nyemil atau makan gorengan, nah itu mesti duduk kan? Yang kita maksud itu duduk di sini adalah ya duduk secara tenang gitu kan, duduk secara tenang, jangan sampai kita makan itu sambil berdiri, apalagi sampai jalan-jalan gitu kan, apalagi sambil ngobrol, jalan ngobrol makan, wah udah kurang adab. Jadi nanti akan mengurangi keberkahan dari makanan yang akan kita makan gitu. Karena dalam satu keterangan itu kan makanan yang kita makan itu nanti kan kebagi tiga Pak, kebagi tiga. Makanan yang kita makan baik itu makanan kecil, makanan ringan, makanan besar, makanan apa aja yang nanti kita telan, nanti kita tidak akan keluar dari tiga. Satu, makanan itu nanti akan menjadi kotoran itu kan, yang kita makan apa aja tidak pasti nanti kita pergi ke WC itu kan. Dua, makanan ini bakal menjadi kekuatan bagi kita, artinya menjadi daging itu kan, kita tumbuh secara syariat itu karena makanan ya kan. Nah yang ketiga, ini menjadi nutfah. Nutfah itu air mani. Saripati makan itu menjadi air mani. Lah, ketika seseorang makanan tanpa ada adab, itu kan nanti kalau misalkan dia satu pertiganya menjadi air mani, itu hasilnya dari awal makannya itu nggak punya adab, dikhawatirkan ketika dia proses mempunyai anak itu kan, proses mau supaya punya anak itu prosesnya itu nanti dia khawatirkan anaknya kurang soleh. Maka diawali dari situ Pak, dari adab-adab terlebih dahulu. Hati-hati. Karena wal julusu duduk ketika makan, baik makanan ringan ataupun lagi makan nasi. Duduk. Wa niyatut taqawi alal ibadah. Niatkan sebelum Bapak makan apa aja? Makan gorengan, makan kue, makan roti. Niatkan Bapak dengan makanan ini niat untuk supaya kuat untuk beribadah. Tuh lah, kita makan lagi lapar udah hantem aja, nggak pernah niat, nggak pernah apa. Itu niat itu sunat Pak, bagus lah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya niat ini makan supaya saya kuat untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Ya Allah saya niat makan ini untuk supaya kuat mencari nafkah untuk kebutuhan anak dan istri. Itu jadi ibadah Pak, jadi ibadah. Ya Allah saya makan gorengan 1 biji ini supaya niat supaya kuat untuk ngaji, lah itu hebat. Itu niatkan mulai dari sekarang, kita niatkan apapun yang kita makan, baik yang kecil ataupun yang besar gitu kan, niatkan untuk supaya kuat ibadah. Ya Allah saya ngopi nih, seteguk air kopi, segelas air kopi, niatkan supaya kuat nggak ngantuk ketika ngaji. Nah, itu ngerokok pun sama, walaupun sifatnya makruh, niat untuk supaya tidak ngantuk ketika ngaji. Banyak Pak, guru saya lagi ngaji kayak gini, banyak yang ngerokok. Tuh salah satunya sekarang yang terdekat, Abu Yaim Cilejet Bogor. Itu kalau lagi ngaji kayak gini ngerokok. Tapi kalau ada santri yang ngerokok dimarahin gitu kan. Jadi kan kita iri gitu kan, guru ngerokok lagi ngaji, lah kita yang dengerin gak boleh ngerokok. Tuh di Ciamis almarhum almaghfur lah Yai Habib nyurahkan ngaji itu dulu, waktu ngaji itu, saya itu pertama kali ngerokok di situ di Ciamis Pak. Gara-garanya kan dulu zaman ngaji itu kan 4 jam 5 jam itu nggak ada jeda, 5 jam 4 jam nggak ada jeda sholat, itu kan kita ngantuk, rokok mah habis. Nah di situ saya mulai ngerokok itu, di situ awal mulanya saya tadinya ngerokok ya kan, karena di situ ngajinya satu kali pertemuan sampai 5 jam 6 jam. Kalau misalkan habis isya nanti keluar jam 12, itu kan kita nggak kuat, ngantuk. Akhirnya
sama kiai dibolehkan santri ngerokok ketika ngaji tuh, karena gurunya pun ngerokok gitu Pak. Nah itu kan asal kata guru, niatkan ngerokok kamu, ngopi kamu untuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah tolabul ilmi. Lah itu, ya Allah ya Rabbi Karim. Tuh Mama Usyuk Cisoka itu ngaji seperti itu, ngaji nggak sambil ngerokok, nyurahnya sambil ngerokok gitu kan. Tapi santrinya ketika ngerokok nggak boleh ketika ngaji gitu kan. Nah itu, jadi niatkan ya Pak untuk supaya kuat ibadah. Nah, itu watarkul akli ma'as sibai, jangan sampai kita makan itu kenyang, tinggalkan makanan yang kenyang. Watarku damihi, dan sampai kita mencela makanan. Nah, ketika kita sudah kenyang Pak, kita itu gak boleh memaksakan supaya bisa makan walaupun kita ditawari. Nah ini kan ada adabannya. Ketika kita di satu perjalanan atau di satu riungan gitu kan, ada orang yang menawari kita makan, ayo Pak makan. Kondisi kita itu sudah kenyang, kita boleh dong menolak secara halus. Maaf Pak, saya sudah makan, saya masih kenyang. Ya sudah, itu gak apa-apa. Terus kita yang nawarin, terus tawarin sampai 3 kali itu Pak adabannya. Kalau 3 kali sudah ditawarin, 3 kali gak mau, benar-benar kenyang, berarti benar kan? Kan ada kan orang itu ditawarin, ayo makan, enggak sudah kenyang padahal perutnya lapar gitu kan. Itu kan kadang-kadang malu gitu kan, menjaga etika diri sendiri padahal perut lapar. Nah makanya dalam Islam itu disunatkan ketika kita menawarkan kepada orang itu sebanyak 3 kali. Nah kalau orang sudah 3 kali menolak berarti benar dia sudah makan, gitu kan. Nah itu ada adaban seperti itu. Nah tapi dengan syarat benar-benar kita sudah kenyang, itu tidak boleh untuk menerima makanan dari orang lain. Artinya tidak boleh menerima ketika diajak makan gitu Pak. Ya kalau dibungkus mah atau bawa aja Pak, dibawa aja, jangan ditolak. Nah itu ya. Nah sebelum kita makan, kita pun dilarang oleh baginda Rasul watarku damihi, jangan pernah mencela makanan yang tidak kita suka. Wa talabu man ya'kulu ma'ahu. Nah, ketika kita tidak suka dengan salah satu menu makanan yang ditawarkan, itu kan, terutama oleh istri kita jangan sampai mencela. Jangan sampai mencela. Apalagi kalau kita di salah satu walimah gitu kan, menunya kan, menu semua ada kan, kita nggak suka ya sudah tinggalkan, jangan dicela. Oh saya mah nggak suka ini, saya mah nggak suka ini. Kalau saya makan sayur ini saya suka muntah. Sayur ini mah kalau saya makan sakit perut. Sedangkan di sebelah kita ada orang yang demen ke sayur itu. Nah, itu jaga tata krama Pak. Kalau kita ya sudah nggak suka ya sudah tinggalkan. Jangan sampai kita mencela, takutnya ketika teman kita yang memang seleranya beda dengan kita, terus kita cela makanannya, orang yang tadinya suka yang tadi tidak suka. Lah makanya di sini adab dijaga. Ini luar biasa kan yang Nabi mengajarkan kepada kita, itu kan? Ya Allah ya Rabbi Karim. Hebat. Nah, pokoknya kalau kita nggak suka dengan makanan, jangan pernah kita mencela makanan. Ya sudah, misalkan gorengan, gorengannya ini mah udah basi katanya, padahal sudah dimakan. Ya sudah jangan, diam aja, diam. Biarkan orang lain yang merasakan. Artinya kita gak boleh mencela lah. Ya kalau bisa kita memuji makanan itu. Tuh kan. Kalau bisa memuji makanan itu. Kan yang hebat itu kan ketika Bapak di rumah, itu kan di rumah. Bapak disediain oleh istri itu sayur. Nah, ketika Bapak mencicipi sayur masakan istri, ternyata kurang garam, kan? Kurang garam. Mungkin Bapak akan ngomong, gimana sih masak? Ini masak kok kurang garam? Emang nggak punya garam gitu? Nanti saya beliin 1 truk. Nah itu kan walaupun sepele tapi kan menyakitkan ke hati istri Pak. Nanti istri bakal kapok untuk masakin kita. Ini kalau yang bagus gini akhlaknya Pak. Bapak diambilkan
oleh istri itu sayur sop. Pas di bapak makan ternyata kurang garam. Bapak bilang, akan lebih nikmat ini sayur asem atau sayur sop ditambah lagi garam. Akan lebih nikmat. Luar biasa Pak. Tidak menyakitin kan. Protes tapi tidak dengan jalur menyakiti itu. Bagaimana dulu baginda Rasul Pak, dalam satu hadis dikatakan Sa'al ahlul udma, Kanjeng Nabi itu meminta kepada ahlinya, dalam di sini ahlinya itu mungkin istrinya, ikan mungkin kalau sekarang ikan asin lah, atau ikan lauk mungkin daging. Kanjeng Nabi ketika makan meminta daging, maksudnya gitulah. Nah, faqalu ma indana ala ahallu, ya Rasul, saya hari ini nggak punya daging, adanya cuka. Lalu bagaimana kata Kanjeng Nabi? Apakah Kanjeng Nabi, gimana sih udah saya kasih duit gede, kenapa kamu nggak masak daging gitu kan? Tapi Nabi enggak Pak. Kata Kanjeng Nabi, fada abihi, ya sudah cuka bawa sini. Faja'ala yakulu, Nabi langsung memakan itu cuka. Terus Nabi berkata kepada yang memberikan cuka tadi, nikmal udmu al khalu, sebaik-baiknya lauk adalah cuka, seenak-enaknya lauk adalah cuka, seenak-enaknya lauk adalah cuka. Sampai 2 kali Nabi mengatakan seperti itu Pak. Ini luar biasa. Nah kita kan, coba kita sama istri request, tolong masakin daging, ternyata yang dimasakin telur. Oh nggak ada juga telur. Ngapain sih telur kok dipasak-pasak, kan ada daging, belum keburu Pak masak dagingnya. Nah itu kan bahasa kita. Makanya kalau bagus ya sudah nggak apa-apa telur. Nah ketika makan telur ini ternyata telur lebih nikmat daripada daging. Nah itu hebat kan? Hebat Pak. Ngomong mah, kalau praktek mah susah. Susah praktek mah Pak. Allahu Karim. Itu setidaknya membuat kita harmonis bersama istri. Ya susah lah kita benar. Jadi kita belajar bersama lah Pak. Susah menerapkan hadis ini, susah. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun ini istahal wa tarkahu, katakannya Nabi. Jikalau kalian suka terhadap satu makanan, ambil. Kalau tidak suka, tinggalkan. Jangan dicela. Itu ya. Jadi kita tidak boleh untuk mencela makanan. Ketika kita tidak suka ya sudah tinggalkan. Jangan sampai mencelanya. Wa talaba man ya'kulu ma'ahu. Nah, sebelum kita makan, Pak, adab-adabannya adalah kita mencari orang yang terdekat untuk bareng makan sama kita. Tuh. Nah, ini kan susah. Kadang-kadang kita lagi makan kan saking pelit-pelitnya kita ditutupin rumah gitu kan. Pintu di rumah, pintu ditutup. Ada orang lewat lagi makan ditutup. Padahal kita sunnah untuk menawarkan kepada tetangga. Tetangga siapa yang belum makan, ayo kita makan bareng. Nah itu kan hebat. Bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dalam satu kisah dikatakan Kanjeng Nabi Ibrahim itu nggak bisa makan Pak kalau nggak bareng sama tetangga. Anak istri sudah makan, Kanjeng Nabi Ibrahim keluar rumah mencari siapa yang belum makan, bahkan mencegat orang di jalan untuk supaya ikut makan. Itu Kanjeng Nabi Ibrahim. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani membuka seluruh pintu rumahnya bagi orang-orang yang pengen makan, silakan makan. Sebelum Qadir Jailani. Nah, ini sunat Pak bagi kita untuk menawarkan makanan kepada tetangga kita. Intinya kalau kita gak ada makanan banyak, intinya tawar-tawar gatrah bahasa Sundanya. Tawar memang ditawarkan pun pasti dia akan mau, itu tawar gatra. Pak makan Pak. Nah itu setidaknya gitulah. Pak ngopi Pak, Pak ngerokok Pak gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi ada tawar menawarkan terlebih dahulu, itu adab-adabannya seperti itu. Nah itu ya. Jadi itu adab-adaban sebelum kita makan. Nah, lalu yang kedua, wa ammal latimahu, adab-adaban ketika kita sedang makan Pak. Nah ini adab-adaban ketika sedang makan. Fahiya al-bad'u bil basmalati, awali ketika kita akan makan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Secara apa? Jahron, secara banter bahasa Jawanya, secara keras.
Kok secara keras? Liyudzakkara ghairuhu, supaya orang yang ada di sekeliling kita itu diingatkan oleh kita bahwa sebelum makan kita mesti baca bismillah. Itu kalau konsepnya lagi makan bersama. Nah kalau sendiri mah udah supaya terdengar oleh diri sendiri. Jangan sampai bapak makan sendiri di rumah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana, wah sampai teriak, jangan. Tapi kalau dalam satu riungan bapak disunahkan mengucapkan bismillah secara keras. Liyudzakkara ghairuhu, dengan tujuan supaya orang-orang yang di sekeliling kita itu bisa membaca bismillah, artinya mengingatkan. Karena ada orang kan lagi ngeliwat Pak. Di pengalaman itu kan banyak sekali ya, pengalaman saya itu ketika lagi di pondok makan bareng sama teman-teman ngeliwat itu kan kadang-kadang orang yang baca doanya satu orang, kadang-kadang saya juga lupa baca bismillah. Itu kan. Nah, ketika ada riungan seperti ini dibacakan bismillah secara kenceng supaya orang-orang itu membaca doa sebelum makan. Nah, nah ini luar biasa fadilahnya Pak. Nah, ketika kita makan membaca bismillah, itu kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi taala. Ketika kita akan memakan makanan, baik makanan ringan atau makanan apa itu, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Fa inna siya ayadhkura ismallahi taala fi awalihi. Bagaimana kalau kita lupa membaca doa atau membaca bismillah ketika makan? Tetap kita disunahkan Pak baca bismillah, walaupun lupanya di tengah atau setelah di akhir makanan kita habis. Bapak lagi makan pas setengah piring, Bapak ingat saya belum baca bismillah. Apakah di situ sunat membaca bismillah? Sunat. Cok baca bismillah. Satu suap lagi makanan akan habis. Bapak lupa, ternyata di awal saya gak baca bismillah. Sok di situ Bapak ucapkan bismillah. Masih sunat kan Pak? Nah, tapi bismillahnya jangan bismillahirrahmanirrahim kalau di tengah atau di akhir. Nah, kata Kanjeng Nabi, falyakul bismillahi awaluhu wa akhirahu. Nah, ketika Bapak di tengah-tengah lagi makan lupa baca bismillah, ucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah. Awaluhu di awal tadi saya makan, wa akhiruhu dan di akhir nanti saya makan. Atau sesuap lagi Bapak lupa baca bismillah di awal, tetap ucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu, tuh tetap mendapatkan pahala. Nah, tapi kalau ada orang yang makan sama sekali tidak baca bismillah, nah itu kan itu dikhawatirkan. Nah, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Jabir radhiyallahu an. Kata Jabir, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dakhala rasulu baitahu, tatkala seorang manusia, laki-laki perempuan masuk ke dalam rumahnya, Pak. Fadakarallahu taala inda duhulihi wa inda ta'amihi, lalu laki-laki itu ketika akan makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Qala asyaitonu li ashabihi, maka setan berkata kepada kawan-kawannya, kata setan, la mabitalakum wala asya'a, tidak ada bagi kita itu menginap di rumah ini dan tidak ada makanan di rumah ini. Itu setan kepada para teman-teman seperti itu Pak. Kalau kita makan masuk rumah baca bismillah. Jadi setan itu secara spontan itu langsung merespon orang-orang yang membaca bismillah ketika akan makan. Jadi setan nggak bisa mengganggu, karena kan setiap pekerjaan itu pasti diikutin setan. Nah, tapi sebaliknya, falam yankurullahi ta'ala inda duhulihi, ketika kita masuk rumah, ketika kita sedang makan tidak membaca bismillah, itu kan? Lah setan berkata kepada kawan-kawannya, adroktumul mabita, kita telah menemukan satu tempat yang mana tempat ini bisa buat kita nginep. Wa idza lam yadhkurillahi ta'ala inda tu'ami, dan orang itu ketika tidak mengucapkan bismillah ketika akan makan, adroktumul mabita wal asya'a, kata setan, kita akan mendapatkan makanan. Tuh Pak, rawahu Imam Muslim, hadisnya Imam Muslim. Kita makan, kita masuk rumah tidak mengucapkan salam, kita makan tidak membaca bismillah,
Lah maka setan ini menjadi sarangnya di rumah kita, gitu kan? Jadi setan itu mengikuti makanan kita, Pak. Bahkan dalam satu riwayat Kanjeng Nabi sampai tertawa ketika melihat seseorang yang makan tidak mengucapkan bismillah. Kata Kanjeng Nabi, engkau makan tadi bareng sama setan. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Lah kata dia, mana buktinya makanan saya makan semua ya Rasul? Kata Kanjeng Nabi, yang dimaksud setan makan di situ adalah tidak ada keberkahan dari hasil makanan yang kamu makan. Tuh. Jadi bukan berarti Pak surahnya itu kalau kita nggak baca bismillah dibarengin setan itu makanannya habis sama setan, bukan, tapi keberkahannya tidak ada itu. Nah, itu. Jadi sunat ketika kita memulai makanan itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wal aklu bil yumna. Ketika kita makan pun kita disunahkan untuk memakai tangan yang sebelah kanan. Tuh, tangan sebelah kanan pemakan, jangan pakai tangan kiri. Oh, bagaimana kalau nggak punya tangan kanan? Ya sudah, pakai tangan kiri. Bagaimana kalau nggak punya tangan kiri? Mohon maaf, dua-duanya nggak punya tangan, pakai kaki. Ya sudah, emang seperti itu. Tapi kalau tangan masih ada lengkap, ya sudah, sunat utamakan memakai tangan sebelah kanan. Wa tasgiru luqmati. Terus kita itu ketika makan usahakan makanan itu comotannya itu kecil, Pak. Comotan kecil. Ini comotan kecil. Jangan rowog gitu kan. Makanan ada nasi kita ambil semua masukin. Ada gorengan 1 biji masukin semua. Lah itu bukan seperti itu adab-adabannya. Adab-adabannya gorengan 1 kita comotin terus makan seperti itu. Ada makanan di nasi, makan nasi sedikit-sedikit. Artinya sedikit-sedikit ngambilnya, Pak. Sedikit-sedikit ngambilnya. Nah, setelah itu wa tasgirul luqmati wa ijadatul mad'iha, dikunyah sampai halus. Jangan ditelan terlebih dahulu. Ambil sedikit, dikunyah sampai halus, baru telan. Nah, gitu adab-adabannya. Nah, kita makan gorengan 1, terus dikunyahnya sebentar, woi, langsung habiskan, takut gak kebagian, gitu kan. Nah, ini kan kalau ini dilakukan, Pak, ngambil sedikit, terus dikunyah sampai halus. Nah, itu nanti kalau kita dalam riungan riwat sama santri nggak bakal kebagian, Pak. Nggak bakal kebagian. Ujung-ujungnya kita masih lapar, riwat sudah habis. Itu mah ala santri. Ala santri mah ini nggak berlaku bagi santri mah. Kalau berlaku mah kelaparan semua santri. Santri mah di mulut masih ada, masih ngambil lagi terus. Tapi itulah uniknya santri, Pak. Susah lah santri mah, susah untuk dicerna oleh akal. Itu aneh-aneh santri mah. Jadi santrinya pun sudah diwali mungkin ya. Allahu Karim. Wa tasgiru luqmati mad'iha wa ijadatu mad'iha wa tarku madi yadahu. Nah, ketika kita makan tadi ngambil sedikit terus dikunyahnya sampai halus. Nah, sebelum halus jangan ditelan. Nah, sebelum habis di mulut itu jangan sampai kita tangan panjang. Artinya tangan panjang itu jangan sampai kita mengambil terlebih dahulu untuk suapan berikutnya sebelum ini tertelan. Itu lah, kalau sudah tertelan baru ambil tadi. Setelah tertelan habis ambil. Nah, kita makan biasaan di mulut masih ada, di tangan megang, di perut belum sampai itu. ini kurang adab. Ya Allah, ya Rabbi Karim, kurang adab, Pak. Hati-hati ya, hati-hati inilah. Nah, qabla fargi minha ila ghairihi wa tarku madiyadahu ila ghairihi qabla fargi minha wal aklu mimma yalihi ilal fakihati. Nah, jangan kita memakan makanan yang memang jauh dari kita. Jadi sudah, apa yang makanan di depan kita ya sudah, itu rezeki kita. Ini berlaku bagi orang yang lagi ngeliwat. Ini berlaku, tapi untuk di rumah nggak berlaku ini ya. Jadi gini nih, liwat itu kan ngeliwat nih, panjang pakai daun kan.
pas di depan kita sambal, yang di depan sono daging, yang di depan sebelah sono daging. Kita itu nggak boleh gini, tolong dagingnya siniin, itu nggak boleh, adab-adabannya. Tolong itu lauknya bawa sini, ya sudah, yang ada di depan kita sambal, ya sudah, sambal itu rezeki kita. Itu adab-adabannya seperti itu Pak. Terkecuali orang yang di sebelah kanan kita, orang yang di sebelah kiri kita menawarkan, atau nih lauknya, nih dagingnya, itu boleh. Tapi kalau kita secara minta gitu, itu nggak boleh, itu nggak diperbolehkan Pak, itu nggak diperbolehkan. Lah makanya ketika saya ngomong Pak, pernah punya kejadian, begitu santri semuanya lauk, nasi liwet digelar ikan, wih, saya mah punya akal, saya mah. Nah pas ikan depan saya masukin ke bawah pohon pisang, di situ ke bawah daun, masukin itu terus, kan belum kebagian, dikasih lagi, masukin itu terus. Ketika teman-teman habis, sebanyak ikan 5. Korupsi Pak. Korupsi. Nah kalau korupsi mas saya udah pinter. Korupsi. Pas besoknya, seminggu selang, karena saya itu orangnya jahil, ya udah, satu malam saya dijailin sama teman saya. Ternyata bagaimana, daun apa tuh, daun bambu dimasak sama teman saya, dikasih ke saya. Saya nggak tahu, malam dimakan ternyata muncrat. daun ya Allah ya Karim, daun rumput itu dikasih sama saya waktu makan. Tapi sehat-sehat saja. Lah itulah uniknya lah, unik ketika jadi kobong, banyak pengalaman yang sangat luar biasa. Lah inilah, nah makanya di sini kata baginda Rasul, sebenarnya kita itu nggak boleh meminta makanan yang memang jauh dari jangkauan kita. Nah ini berlaku bagi walimah, ya, tapi tidak berlaku untuk diri pribadi, ya. Ya sudah, yang ada di depan kita berarti itulah rezeki kita. Nah tapi kita harus ngerti lah, ketika di depan kita ada makanan yang lebih enak, ternyata teman kita yang di sono nggak kebagian, sudah kita sadar nih, kasih ke teman sebelahnya. Itu ada adaban seperti itu. Nah kalau kita lagi di situ, kita tidak diperbolehkan untuk meminta ke tempat lain. Nah itu, ini masih panjang ya, karena waktu sudah siang. Insya Allah adab-adaban makan sekaligus adab-adaban setelah makan, lanjut dengan adab-adaban minum, insya Allah akan kita lanjut di sesi berikutnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait adab makanan, silakan. Ada ya? Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama hormati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuda ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil amil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mu'minin.